Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semua yang kita miliki yang menopang kebutuhan dasar hidup kita acap kali kita anggap ada dengan sendirinya. Padahal tidak. Semua itu ada karena kuasanya semata. Semua ada karena Rahman dan Rahim Allah kepada kita. Namun sangat sedikit di antara kita yang mau bersyukur. Jangan sampai kita dipaksa untuk sadar manakala kita sudah terbaring tidak berdaya. Manakala semua yang kita anggap biasa itu menjadi tidak biasa lagi. Manakala sekedar untuk bernafas pun kita memerlukan bantuan alat yang mahal. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah mengantarkan dan mengenalkan kita pada nikmatnya iman dan Islam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbagai ragam peristiwa telah kita lalui dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Dari berbagai peristiwa itu kita sepatutnya dapat mengambil pelajaran, memperoleh ibrah sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Kita sebagai warga UI, sebagai sivitas akademika UI seperti diingatkan untuk merenungkan kembali diri kita, terutama bagaimana kita berperilaku yang patut terhadap orang lain dalam bermasyarakat. Pada kesempatan khutbah ini khatib akan menyampaikan satu tema, menebarkan salam sebagai bagian dari karakter. Beberapa hari lalu khatib selaku pengajar pada Fakultas Hukum UI dalam rangka mempersiapkan pengajaran ada menghubungi salah seorang mahasiswa yang berada pada semester 2 yang kebetulan dia ditetapkan sebagai ketua kelas pada kelas yang khatib ampu. Pada kesempatan pertama berinteraksi via WhatsApp, sebagaimana kebiasaan kita tentu didahului dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menyebutkan perihal menghubungi yang bersangkutan. Namun jawaban yang disampaikan oleh si mahasiswa tadi cukup mengejutkan. Dengan tidak membalas salam, melainkan dijawab dengan selamat pagi dan seterusnya. Kemudian khatib menanyakan mengenai asal sekolah mahasiswa tersebut. Ternyata dari lulusan SMA Islam. Tentu kejadian ini menjadi bahan renungan khatib. Karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman khatib, fenomena ini sudah cukup lama berlangsung di UI. Dan khatib mendapatkan kesan yang kuat bahwa mahasiswa takut untuk memulai mengucapkan salam. Bahkan untuk menjawab salam dari seseorang. Entah karena alasan apa sehingga mereka menghindarinya. Apakah karena takut diketahui sebagai muslim?
atau takut dicap radikal dan sebagainya tentunya. Dalam kesempatan khutbah ini alangkah baiknya kita mengingat sabda Rasulullah SAW. Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasi niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah silaturahim, dan laksanakanlah sholat di malam hari ketika manusia terlelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Melalui hadis tersebut Rasulullah SAW mewasiatkan 4 hal kepada segenap umat manusia yang jika dilaksanakan niscaya pelakunya akan masuk surga dengan selamat. Adapun yang akan diuraikan pada khutbah kali ini hanya bagian yang pertama saja. Afsus salam. Kata assalam yang dimaksud mempunyai 2 makna. Yang pertama bermakna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang kedua bermakna keselamatan. Ucapan salam disampaikan ketika kita bertemu dengan orang lain, terutama kepada sesama muslim. Ketika kita diberi ucapan salam, maka adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala adalah membalas dengan ucapan salam yang lebih baik atau menjawabnya dengan satu salam yang sama. Tuntutan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sementara makna yang kedua dari assalam adalah keselamatan. Itu artinya kita diperintah Rasulullah SAW untuk menyebarkan keselamatan di muka bumi. Jika terkait dengan alam fisik, berarti menjaga lingkungan hidup, baik di darat, laut maupun udara yang mulai rusak dan tercemar. Jika terkait dengan alam sosial, berarti menciptakan suasana penuh kedamaian di tengah-tengah masyarakat, tanpa permusuhan, pertikaian atau konflik, apalagi peperangan. Rasulullah SAW menegaskan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, wa la adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian kutunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya niscaya kalian akan saling menyayangi, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Imam Ahmad, Imran bin Husain berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan Assalamualaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Lalu Nabi berkata, dia mendapat 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawabnya dan berkata juga 20 pahala baginya. Lalu yang ketiga ada yang datang lagi seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata dia mendapat 30 pahala. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Kemudian menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak, Assalamualaikum warahmatullah, atau paling minimalnya Assalamualaikum. Menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Tadi Allah berfirman, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda,
hendaknya orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Hendaklah yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Demikianlah pengajaran Rasulullah SAW tentang salam. Mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, persoalan tidak menjawab salam mencerminkan lemahnya karakter dan perilaku etis. Selain itu, mahasiswa harus memiliki kecerdasan, berkepribadian santun, dan berkebudayaan tinggi. Karakter merupakan kepribadian yang dievaluasi oleh nilai-nilai yang hidup di sekitarnya. Setiap orang memiliki sifat, tabiat, atau akhlak yang berbeda dengan orang lainnya yang menunjukkan keperbedaan yang bersangkutan yang terkait dengan karakter. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dibekal atau pengetahuan mengenai kekuatan karakter yang perlu dipelajari dan dikembangkan. Pendidikan karakter melingkupi keseluruhan ranah perilaku mahasiswa, baik secara kognitif, afektif, maupun perilaku. Pendidikan karakter yang bersifat kognitif mengajarkan mahasiswa mengenali nilai moral dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Pendidikan karakter yang bersifat afektif mengajarkan mahasiswa mengenali cinta dan kasih sayang, kepedulian terhadap teman, sesama, lingkungan, dan juga terhadap negara. Pendidikan karakter yang bersifat perilaku mengajarkan mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi tingkah laku yang tepat dalam menjalankan nilai tertentu. Karakter juga merupakan internalisasi nilai-nilai yang berasal dari lingkungan, kemudian menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Karakter terbentuk melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, karakter harus dibentuk, dibangun, dan ditumbuh kembangkan. Peterson dan Seligman mengemukakan beberapa kriteria mengenai karakter, antara lain karakter yang kuat memberikan sumbangan terhadap pembentukan kehidupan yang baik untuk diri sendiri sekaligus untuk orang lain. Kementerian Pendidikan Nasional pada 2011 telah mengidentifikasi 18 nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Di tingkat UI kita mempunyai juga nilai veritas, probitas, dan justisia, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Nilai UI tersebut kemudian dikembangkan menjadi 9 nilai UI. Yang pertama kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan dan atau penghormatan, tanggung jawab dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan, dan yang terakhir kepatuhan pada aturan, prosedur, dan panduan UI serta panduan lainnya. Hans J. Morgenthau, seorang Jerman Amerika, beliau menulis buku yang sangat dikenal oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ya. Judulnya Politik Among Nations, The Struggle for Power and Peace. Ini buku wajib bagi jurusan International Relation, Hukum Internasional, Ilmu Politik, atau mata kuliah Diplomasi Internasional, dan mata kuliah lainnya terkait di rumpun ilmu sosial humaniora. Hans mengatakan ada 8 macam elemen of national power. Yang pertama adalah geografi, yang kedua natural resources, yang ketiga industrial capacity, yang keempat military preparedness, yang kelima population, yang keenam national character, yang keenam adalah karakter, yang ketujuh national moral, dan yang kedelapan quality of diplomacy.
Margonto mengatakan yang paling penting adalah karakter dari 8 unsur itu. Islam mengajarkan umatnya untuk menumbuhkan dan memupuk jiwa mukmin yang kesatria. Tidak hanya untuk membela agama maupun juga untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Karakter kesatria dalam diri seorang mukmin menjadi karakter yang luar biasa. Kuat, semangat, adaptif, terampil, responsif, inovatif, dan amanah. Jiwa kesatria dalam 3 karakter yang utama adalah kuat, semangat, dan adaptif. Karakter pertama adalah kuat. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kecintaan Allah kepada makhluknya berbeda-beda. Seperti kecintaannya kepada mukmin yang kuat lebih besar daripada kecintaannya kepada mukmin yang lemah. Oleh karena itu, orang yang kuat akan mampu berbuat lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kita harus menjadi orang yang kuat jiwa dan raganya. Kuat sisi batin maupun lahirnya. Kuat rohani dan jasmaninya. Kuat fisik maupun psikisnya. Kuat iman maupun imunnya. Kuat fikir dan zikirnya. Kekuatan ilmu dan juga amalnya. Kekuatan hati maupun hartanya. Sedangkan karakter yang kedua adalah semangat. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan kau lemah. Hadis riwayat Muslim. Artinya kekuatan tidak ada gunanya jika seorang mukmin tidak memiliki semangat. Karena semangatlah yang membuat orang lemah menjadi kuat, orang sakit menjadi lebih cepat sembuh. Semangatlah membuat orang terpuruk menjadi bangkit. Adapun yang terakhir adalah adaptif. Jika engkau tertimpa satu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah engkau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap ada yang apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dapat membuka pintu setan. Hadis tersebut membuat seorang mukmin tidak memikirkan masa lalu, namun mereka fokus ke masa kini maupun yang akan datang. Orang mukmin percaya bahwa masa lalu menjadi takdir Allah yang tidak dapat diganti maupun diulang. Maka sikap adaptif membuat seorang mukmin lebih mudah untuk bergerak, melakukan perencanaan dan melakukan langkah-langkah ke depan. Hal-hal inilah menurut khatib yang patut menjadi bahan renungan kita, muhasabah bagi kita sebagai warga UI, sivitas akademika UI. Bagaimana semestinya karakter itu dibangun dan dilaksanakan dalam kehidupan keseharian kita, baik sebagai mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah sama-sama kita memanjatkan doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan laki-laki dan wanita, kaum muslimin laki-laki dan wanita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,
Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar, maha dekat, zat yang mengabulkan doa. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, serta berilah rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu sebelum kami, dan janganlah Engkau membiarkan ada kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan segala tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.